Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Gimana kabarnya, Pak Indro, Mbak Baik, Salsa? baik. Jadi berangkat ke ini, Palestina. Insya Allah tahun depan, Pak Ustadz. Oh, tahun depan. Jadi berangkat ya? Masya Belum Allah. tahu, kan masih cadangan saya. Oh, cadangan ya. Belum belum pasti Yang berangkat ya. pertama tahun ini. Oh ya, Yes, apapun itulah ya. Bismillah. Bismillah, dijalani saja. Mbak Salsa gimana kabarnya? Ada dua orang tadi yang sempat izin tidak ikut ya, karena berbagai kesibukan kayaknya sudah mau Lebaran ini. Ini kayaknya pertemuan terakhir sebelum kita nanti libur ya, libur selama sekitar 2 minggu lah, nanti kita mulai masuk paling April awal ya, April minggu pertama kayaknya baru kita mulai lagi. Harapannya sih sudah jadi ya, kemarin minggu lalu mohon maaf saya tidak bisa menemani teman-teman karena ada sedikit kendala di di rumah. Oke, saya cek di email itu baru Pak Indro ya yang mengirimkan. Kemarin ada yang mengirimkan lagi lewat Drive. Saya belum ngecek ya, karena instruksinya jelas kita kirimkan via email saja supaya saya lebih gampang untuk apa namanya men-tracknya gitu. Nah, kemarin Pak Endro itu yang dikirimkan apa ya versi Word dari Excel ya. Sebenarnya Ya, yang saya minta itu versi Word murni ya, jadi versi Word yang apa namanya ya sudah Word ya, bukan bukan yang masih apa namanya, bukan yang masih apa istilahnya. ya. Bukan, mohon maaf sebentar, ini di device saya gak nge-freeze ya. Ini. Mana yang gak apa-apa Pak, Bapak pasti selesai duluan lagi kok. Hihi. Ada. Ini masih di unmute, Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Mikrofon audionya. Ya, Nah, kemarin sebenarnya mau saya kasih feedback, tapi sekalian aja lah nanti ya. Sekalian kita ketemu, sekalian biar apa namanya, biar clear gitu ya. Biar clear, biar clear, tidak inilah, tidak apa namanya, biar semua nanti juga bisa tahu gitu ya. Oke, kalau kalau catatan saya sih tetap ini ya, masih di apa, di citasinya mungkin perlu di bisa dioptimalkan lagi gitu supaya apa, supaya kuat gitu ya intronya ya. Nah, ini kan sebenarnya kan secara umum semua komponen sudah ada. Nah, nanti tinggal digabungkan aja menjadi sebuah intro yang lengkap ya, dari background sampai ke definition of key term gitu ya. Jadi kan secara umum kan ini isinya ya ini kan, isi proposal. dari background itu ya ini sudah, kalau secara umum backgroundnya sudah oke, tinggal ini dikembangkan nanti. Nah, kali ini nanti akan saya bantu juga untuk apa ya, kita akan menggunakan sebuah tools yang bisa mengembangkan draft ini ya. Draft ini menjadi sebuah background yang kuat dari sisi isi maupun dari apa namanya, dari eh, citasinya. Namanya Skyspace ya. Jadi kalau teman-teman pernah mengeksplor Skyspace ya, kenapa saya apa namanya, eh, mengenalkan itu supaya kerjanya relatif bisa lebih apa namanya, lebih efektif ya. Karena kan saya melihat teman-teman ini sibuk semua, sibuk semua ini. Saya tidak tahu nih sibuk beneran atau sibuk-sibukan, saya tidak tahu juga ya. Tapi eh, yang jelas faktanya yang ngirim ke saya baru dua, yang email satu, yang satunya di Google Drive saya belum. Mbak Salsa kayaknya ya, Mbak Salsa saya belum cek ya. Jadi yang saya cek
baru yang di email ya, supaya satu ini, apa, satu kamar ya. Nah, eh ini oke lah. Nanti saya kira teman-teman sudah hampir semua sudah membuat matrik ini ya, yang matrik yang pernah kita diskusikan sejak apa namanya sejak meeting pertama. Nah, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengembangkan menjadi sebuah draft ya. Contoh langsung saya demokan saja supaya nanti teman-teman bisa hari ini intronya itu benar-benar matang gitu. Saya ambil satu ini ya, satu komponen di apa namanya matriknya Pak Hendro ini. Ini saya copy saja mungkin ya. Saya masuk ke ini Skyspace ini ya. Nampak ya teman-teman ya di sini ya. Nah, di sini misalkan. Nah, ini namanya skyspace.com ya. Ini cukup powerful menurut saya karena apa referensinya itu relatif terpercaya ya dibanding dengan ChatGPT yang kita kadangkala senang dibantu dia membuat sebuah tulisan, tapi ketika kita mencari referensinya, kita seakan-akan wah ini referensinya ini bodong semua, nggak ada semua. Gitu. Itu yang kadang-kadang apa ya memberi janji palsu gitu ya. Jadi cepet ya kerjanya memang cepat sekali, tapi ketika masuk ke referensi itu yang membuat kita seakan-akan wah ini kerja lagi dari awal karena harus mencari lagi dan sebagainya. Di sini banyak sekali pilihan ya. Ini teman-teman bisa explore sendiri lah karena saya juga karena dia terus memberikan apa ya istilahnya ya mengupdate fitur-fiturnya. Sebenarnya saya sudah ekspor ini setahun 2 tahun yang lalu, tapi belum seperti ini. Nah, di tahun 2026 ini dia selalu menambahkan fitur-fitur baru. Nah, saya mungkin mulai dari di sini ya, write draft ini misalkan gini. Nah, seperti ini ya. Kita tadi aja kita tambahkan di sini misalkan, eh, misalkan kita tulis for my di sini sudah ada template-nya gini, tesis proposal gini misalkan. Nah, gini. My topic is apa Pak Andrea topiknya apa ini? Misalkan apa ini? Topiknya ini berarti ini aja lah ya kita tulis judulnya sini aja lah ini sebagai Ya. topik lah. Ini topik besarnya kan ini ya. Nah, ini kita topik di sini. eh, Nah, kita hilangkan title-nya seperti ini. Nah, nanti kita pengen lihat seberapa powerful dia ya. Tapi di sini terbatas ya karena ada fitur-fitur yang harus berbayar ya. Nah, ini menurut saya cukup menyarankan karena dia ini ya, dia membantu kita. Nah, ini dia membantu kita apa namanya? Memberikan referensi yang valid ya. Alih-alih memberikan referensi yang abal-abal. Nah, sini loh. Ini di sisi kiri kita langsung diberikan referensi yang faktual. Tandanya apa? Ya, tandanya ini linknya ini bisa nah, bisa biru begini berarti dia dia itu ini apa ada gitu loh barangnya itu ada kecuali kalau ChatGPT itu dia kan hanya langsung reference jadi gitu tapi kita tidak ini tidak tidak bisa mengkliknya langsung. Nah kalau di Skyspace ini langsung ini diklik ini bisa. Nah ini berarti kalau diklik bisa terus ada PDF-nya. Nah, ini get PDF ini berarti dia bisa di download. Nah, ini kalau nggak bisa nanti, nah yang langsung bisa itu seperti ini. Nah, ini bisa langsung di download ya. Nah, teman-teman, ini kan eh tadi ya. Nah, ini outputnya di sini nanti. Nah, ini di sini sudah outputnya di sini. Ini kalau mau download semua ya silahkan ya. Nah, ini sudah ada abstraknya. Ya, jadi kemarin saya sarankan pakai Skyspace supaya ini ya supaya lebih efektif kerjanya. Ini menurut saya sangat sangat recommended karena dia bisa mencarikan kita reference yang valid ya. Ini kalau kita scroll ke bawah ini loh. Ini kalau untuk proposal sudah selesai ini.
nggak usah nyari lagi, gitu. Siap Pak Ustadz. Loh, ini sudah ada berapa ini? 76 lah Pak Hendro. Saya sampai buat baru karena nyari itu ya tadi Nggak ketemu referensinya. toh. Jadi di Mendeley kemarin sama Perfect kata Pak Ustadz kan jadi baru separuh saya Mendeley. Karena harus pakai dari Pak Ustadz nanti ditanyain ininya ini ya. Waduh, bener nih. Nah ya, kalau nggak ketemu ya Jadi saya gimana? Mendeley baru separuh Pak Ustadz. Kalau ini 76 loh. Kalau mau pakai ini tahunnya juga 2024. Ada yang oke lah 2026 mungkin bisa di skip ya. Ini 2025. Ini kalau mau dipakai semua sudah selesai proposal. Iya. 76 loh. Proposal 76 itu skripsi. 76 artikel itu skripsi. Proposalnya paling 10, 15, 20 lah. Kalau 76 ini dipakai semua, wassalamualaikum selesai. Nah, oke-nya lagi, jadi teman-teman nanti bisa begini. Oke, ini kan masih paper dan relevance ya. Ini relevan itu artinya kecocokan dengan judul yang kita upload ya. Ini 92/100 ya. Berarti kan hampir sama persis ya. Hampir sama persis dengan topik yang mau ditulis Pak Hendro misalkan. Ini 87/100 ya. Artinya kalau di atas 70 saya kira masih cukup relevan ya. Relevan untuk dijadikan referensi. Nah, ini kan nanti silahkan silahkan apa namanya dipilih-pilih mana yang relevan ya. Relevannya di atas 80 itu akan lebih bagus dan lebih kuat ya. Nanti kalau ditanya ini apa relevansinya? Loh, kan udah jadi toh. Wish. Masa mau dibuat 1 bulan bikin proposal kalau dengan cara begini? Hari jadi Pak Ustadz. Ini bukan saya ngajari bohong ya. Ini tidak bohong sama sekali. Ini nanti Betul. tetap tetap harus saya minta loh. Ini loh backgroundnya udah jadi gini loh. Loh, loh masa ini Waduh, nggak ada sampai 10 menit selesai loh. Loh, udah jadi loh Pak tinggal Hendro. copy paste aja ya Pak Ustadz. Tinggal Tinggal di save diupload. aja di sini, save di Ya. notebook sini bisa atau di sini. Nanti tetap hasil ini tidak bisa serta-merta saya terima ya karena harus harus dikaji lagi, dibaca lagi. Tapi at least teman-teman punya punya gambaran. Oh, Hmm. begini loh cara loh, ini sak referensinya, sak DOI-nya. Kalau ada DOI-nya ini, kalau kita klik, berarti barangnya ada. Ini Hmm. yang tidak dimiliki oleh, loh, ini loh, yang tidak dimiliki oleh apa namanya ChatGPT maupun Gemini ya. Gemini itu Hmm. dia harus eh, dia harus apa pergi lagi ke source ketiga atau Salah tim. yang lainnya. Perplexity juga begitu. Perplexity itu bisa langsung dipakai kurang lebih mirip, tapi saya prefer ke Skyspace karena dia Dia ini lebih sangat ini. gampang. Ya, lebih gampang. Loh, ini kalau ada di OI-nya begini, berarti barangnya ada semua. Ya, kita bandingkan ya sekarang ya, kita bandingkan misalkan ya. Perintahnya sama. Kita pakai ChatGPT misalkan ya, kita pakai ChatGPT lah, ChatGPT gitu misalkan. Kita misalkan tadi apa? Write me eh, eh, tesis proposal. Ya nanti mungkin ini ya apa? The topic is tadi apa? Nah, gini misalkan. Ini promptnya sama ya. Kita kita tidak pakai prompt yang detail. Ini sama-sama prompt yang ada di Skyspace ya. Nah, ini juga dia langsung oke. Dia kan ini ya, cara kerjanya kan tanpa analisis ya. Dia Hmm. langsung aja perintah langsung dihajar gitu. Jadi kalau tadi kan kita sama-sama tahu ketika apa namanya, ketika kita kasih prompt di Skyspace itu dia berpikir dulu, dia mencari referensi dulu, dia apa ya dia agennya itu berpikir lah. Loh, ini udah jadi, ini juga sama. Tetapi kan tidak ada ini sama sekali, tidak ada kutipan sama sekali. Loh, ini juga sama loh. Ini bisa dipakai juga. Nah, ini juga jadi. Tapi kita nanti lihat yang di belakang, yang di paling bawah itu loh. Dia kan tidak ada referensinya. Dia masih ini, if you want, I can also help you with a stronger literature review. Nah, ini dia masih memberikan saran. Kalau di sini dia langsung
seperti ini ya. Langsung jadi seperti ini. Selesai. Ini sudah selesai loh Pak Indro. Secara secara inilah, secara struktur ya, struktur Hmm. bangunannya sudah selesai. Nah, eh nanti ini draftnya ya, writing draftnya ya. Kita ini bisa kita download di sini bisa, kita copy bisa, kita save to notebook. Save to notebook itu berarti nanti disimpan di Skyspace-nya. Jadi dia tidak kemana-mana. Kalau di download ya nanti dia jadi ini sebagai PDF atau sebagai Markdown ya. Kan kita masih detail ya, kita masih akan berproses. Jadi saya kira tidak usah di-download dulu. Oke ya, kita mungkin selesai di tadi ya, kan udah selesai nih saya close ya. Nah, nanti kita coba fitur-fitur yang lain ya. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa atau tidak karena kredit saya sudah habis kayaknya ini. Ini nanti kita coba aja lah. Kita kembali ke home ya. Nah, ini tinggal 5 kredit ya. Karena memang agak mahal ya. Memang kalau melihat fungsi seperti ini ya, kalau mahal ya wajar. Karena wajar. Karena memang powerful sekali gitu loh. Saya harusnya dapat ini, saya dapat bonus tapi belum saya klaim ya. Karena saya menjadi affiliate juga di Skyspace. Yang penting berbayarnya nggak pakai dolar, Pak Ustadz. Ininya tetap dolar, cuman bisa dirupiahkan kan? Oh, Bisa dirupiahkan. Dia pakai ini saya nggak tahu pricingnya berapa ini. Pricingnya ini kartu eh, kredit biasanya ya mintanya pakai pakai kartu PayPal. Nah kredit ini sama loh. debit. Ini sebenarnya juga tidak terlalu mahal. Kalau melihat fungsinya seperti ini, saya kira ya tidak terlalu sangat mahal. 12 dolar ini kan cukup lah 1.200 kredit itu kalau ngerjakan skripsi selesai lah atau artikel selesai lah. 12 dolar itu 12 dolar itu berarti sekitar 200 ribu lah per bulan. Per bulan itu saya kira ya cukup Wah, inilah, cukup itu powerful. Kalau melihat fungsinya yang sebegitu, saya tapi kalau cari yang gratisan ya kerjanya memang 3 kali ya. Jadi kalau ChatGPT tadi sudah, misalkan di sini ChatGPT, ini kan coba bandingkan ini tidak ada sama sekali loh, tidak ada sama sekali referensinya loh, kosongan loh. Ini kalau beli motor tuh bodong ini motor bodong ini. Dan ini motor ini, jadi memang nggak ada suratnya sama sekali, nggak ada papernya loh. Ini ada Douglas Brown, tapi dia tidak ada citasinya. Nah, ini kan kalau dibandingkan tadi, oh ini jauh sekali ya. Tadi di mana nyimpennya ya? Coba set. eh Ntar tadi di mana ya? Tadi saya simpen kok. Ya, itu perbandingannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen efektif, ini tanpa bermaksud apa ya? Tanpa bermaksud ngajari yang apa ya? Saya kira bagi tidak, yang saya sibuk. kira, saya kira tidak ini Kak, tidak menipu ya. Itu membantu. Jadi teman-teman nanti bisa apa namanya, bisa bisa membuat sebuah karya tulis itu dengan lebih efektif gitu loh. Kan anak-anak profesional itu kan biasanya tidak hanya kuliah ya. Jadi harus berpikir lebih apa namanya, lebih efektif kerjanya gitu. Kan nyambi-nyambi kan ya, ya nyambi kerja atau nyambi apa gitu. Jadi harus harus ini, harus oh enggak ini ya. Tadi saya harusnya sudah tersimpan di notebook saya Hmm. ya. Mm. Gampang nanti bisa ditulis lagi. Nah, ini juga apa namanya? Tadi AI writer-nya. AI writer itu gini ya. Jadi contoh ya. Tadi kan jadi ya, gampangannya jadi. Nanti silakan dicoba sendiri. Kan sudah jadi seperti itu kan ya. Sudah jadi modelnya atau bangunan awalnya dengan berbagai berbagai apa namanya berbagai referensi yang ditawarkan. Nah, nanti kalau kita mau kembangkan ya, kita kembangkan di sini misalkan tadi saya kembali di Pak Endro di sini misalkan saya perlu referensi ya untuk kalimat ini karena kalimat ini harus diperkuat dengan referensi yang bagus gitu ya. Kita klik aja start di sini ya. Atau kalau literature review nanti terlalu ini ya. Saya pilih AI writer aja lah.
Nah, ini start writing gitu ya, kita coba di sini. Eh, saya klik aja di sini misalkan ya. Nah, salah gini kan. Oke, ini kan apa ya? Ini perlu. Nah, ini kan sudah ada tadi sudah ada bayangan kan. Jika taruh saya sini ya, taruh di sini kan dia sudah. Nah, misalnya gini. Kita tinggal aja AI-nya mau apa. Misalnya kita continue with citation. Nah, dia langsung akan menulis dengan citasi yang bisa dipertanggungjawabkan. No, kan begini cara kerjanya dia. No, kalau oke lah kita accept gini ya. Nah, ini sudah loh. Masa mau ngerjakan proposal 1 bulan kan enggak mungkin loh ini. Ini kalau coba kita klik ya, tadi dari satu kalimat speaking anxiety ini sudah ada kata moreover-nya. Jadi sudah jadi sebuah kalimat yang coherence dan unity. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kita klik aja di sini. Ada nggak dia barangnya? Loh, ada kan berarti? Ada di OI-nya loh. Diklik aja loh. Loh kan? Ada toh? Ada. Ini get PDF kalau ada drop down seperti ini. Nah, ini biasanya dia masih ini apa? Masih belum open access ya. Tapi tidak apa-apa. Bisa kita request saja. Misalnya kita request ke authornya, tulis saja pesan, Dear author, saya sangat perlu artikel ini untuk menyelesaikan misalkan gitu. Misalkan Dear author, nah, gini ya kita tulis saja, kita minta ya. Misalnya gini, interested with your article. Nah, please, ya langsung aja kita. Please allow me, ya kita pakai kata-kata yang sopan ya, to access. Misalnya gini, access it freely, misalnya gini, to finish gitu aja, to finish my thesis proposal. Ya wes, kita kirim aja. Ya kalau ini kan memang ini ya biasanya kalau dia punya research gate ya saya beberapa kali itu dapat mention dari apa namanya dari teman-teman yang mau mengambil artikel yang saya posting itu ya ya karena artikelnya biar bermanfaat ya saya share aja nggak apa-apa. Nah ini kan berarti ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau kita kembali ke sini kan semua artikel di sini itu ada 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 citasinya dan bahasanya sudah sangat ilmiah ya. Nanti kalau mau paraphrase ya silahkan. Saran saya di paraphrase ya, jangan jangan langsung diambil mentah-mentah gitu. Itu yang saya tidak setuju ya. Jadi misalkan begini ya, ini misalkan ini kan Pak Endro udah selesai kan ya. Nah, ini coba kita jadikan apa ya? Kita taruh di mana ya? Coba tak gimana Pak Endro enaknya ini? Di bawahnya aja atau di coba ini file new. Coba buka ya, kita buka baru lah ya. Hmm, Ini bisa nggak langsung add di sini ya? Klik kanan bisa? Hmm. Oh, nggak bisa ya. Coba kita langsung file. Ah, ini aja, wes. Sorry, sorry. Ah, nanti nanti tak kembalikan ke Pak Hendra lah. Nah, kita kita tadi yang sudah ini, kita tinggal ini aja. Kita langsung bisa ekspor ya, sorry. Ini bisa diekspor langsung. Atau kalau mau copy ya copy. Ini ada fasilitas ekspor, langsung ekspor aja. Nah, ini. Oh, ini nggak bisa ternyata. Ekspor hanya untuk yang berbayar. Harusnya saya dapat ini kan saya ini kemarin jadi apa?
jadi ambasadornya dia ini Skyspace. Saya termasuk yang sering bekerja sama dengan dia. Karena kayak saya agak sering menggunakan. Jadi mungkin dia notice saya. Karena saya juga bikin konten tentang Skyspace beberapa kali. Ya karena tahu manfaatnya ya. Karena manfaatnya dan saya selalu bagi ke mahasiswa ini. Ini kalau sampai tidak pakai ini ya eman itu maksudnya ya. Emannya kenapa ya? Skripsimu jadi lama dan itu menjadi alasan kamu nggak selesai. Itu yang saya kadang-kadang itu apa ya? Kok iso ya gitu loh. Zaman sekarang itu semua serba mudah tapi skripsinya dipersulit sendiri itu kan eman. Gampangannya gitu Pak Indro ya, gampangannya gitu Betul. loh. Teman-teman ini senangannya mempersulit diri gitu loh. Wes. Oh, alatnya. Lah, ini loh. Nah, ini kan hilang kan ininya. Ini kan hilang. Apa namanya? Kalau kita copy, dia hilang ininya apa? Citasinya kan nggak ada semua tuh. Hmm. Nah, ini kalian tulis. Jadi gini lah. Jadi ya nanti dicari ininya karena ini yang gratisan. Jadi ya harus ini harus agak sedikit rekoso lah. Rekosonya ya gak rekoso banget lah. Ini gampang ini. Jadi kalau kita copy paste, ya langsung hilang. Hmm. Ini saya copy langsung ya, tanpa apa format-format dan sebagainya. Ternyata hilang. Nah, ya biar agak nggak ngantuk ya kita tulis aja di sini. Ini di acquisition, ini sheet inilah. Nggak apa-apa kita ini aja. Atau kalau pengen agak gampang ya taruh bawahnya aja. Loh, ini sudah tambah lagi dia. Ya kalau mau diteruskan ya nggak selesai-selesai nanti. Sampai sampai selesai jadi ini. Nah ini. Nah yang ke bawah ini ditutup. Kenapa? Ya karena kita pakai versi yang gratis. Tapi at least dia sudah sangat inilah memberikan kita bantuan untuk menavigasi. Oh, saya nyarinya ini loh. Ya misalkan Hussein ini apakah barangnya ada? Ini juga ada. Jadi kalau, nah ini PDF-nya kayaknya bisa ini. Oh ini sama lah. Ini juga harus PDF. Dulu saya pakai Sci-Hub ya, tapi sekarang kayaknya Sci-Hub banyak di apa? Banyak diblokir di berbagai apa namanya platform ya. Jadi ya harus agak inilah agak sedikit berupaya lah supaya teman-teman juga ada effortnya. Ini kalau sampean copy paste ternyata kan di sini tidak bisa. Loh, ini hilang semua. Tapi poinnya adalah dari satu statement dari Pak Hendro ini bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang lebih, sorry, yang lebih lengkap. Nah, ini kalau satu satu ini satu kalimat teman-teman kembangkan, nah, seperti ini nggak sama ya. Nggak apa nanti di anu lah. Loh ini kan kalau dibaca, coba dibaca teman-teman ya, silakan dibaca. Ini kan sudah nuansanya sudah ini toh. Loh, kalau kita lihat di sini kan dia sudah relatif nyambung. Nah, ini kan nyambung ya. Speaking anxiety is a major barrier. Moreover, nah the impact of ini kan nyambung. Secara ide itu loh. Secara ide kan nyambung. Jadi kan yang saya minta kemarin itu sebenarnya versi ini, versi begininya, versi begininya ya. Jadi Tulisan. sudah jadi draft yang clear dengan dengan apa namanya dengan citasi yang citasinya ya harusnya ya yang begini. Nah, yang begini-begini itu nah ini kan cocok gitu loh ya, cocok dengan angan-angan saya gitu harusnya begitu. Nah ini kan terus dia. Ini kalau kita hentikan ya kita hentikan aja, tidak usah terus-terusan. Artinya untuk poin ini, untuk poin komponen ini kita bisa support dengan eh, paragraf seperti ini dengan dengan citasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Angan-angan saya kemarin itu begitu harusnya. Angan-angannya itu teman-teman sudah sampai pada tahap itu, kemudian saya bisa lebih apa namanya clear. Oh, itu ternyata sudah selesai introduksinya dengan citasi yang cukup relevan, cukup kuat, cukup lengkap. Nah, kita move ke
apa namanya bab kedua. Gitu kira-kira. Gimana? What do you think about this cara ini? Harusnya sih setuju harusnya. Kalau saya setuju sekali. Gimana gimana, teman-teman? Buat yang sibuk ini bagus Pak Ustadz. Tapi kalau Iya, pengen belajar, pakai cara Pak Ustadz kemarin di Perplexity sama di Mendeley. Jadi biar bisa iya, belajar bener. betul 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 betul. Kalau saya sebaiknya dua-duanya dikombinasikan ya. Terutama di bagian ini, terutama di bagian referensi. Referensi itu akan sangat membantu sekali ini bisa menavigasi dengan lebih karena begini, biasanya teman-teman kalau sudah mentok nggak ketemu referensinya itu biasanya sudah nyerah. Waduh, I'm done gitu, I quit gitu ya. Eman, jangan jangan seperti itu. Ini kan bisa bisa di track juga ini. Nah, ini misalkan ini jualannya di sini, tadi kan nggak bisa di-download, ya dicari aja nggak apa-apa. Kita cari ininya, ya namanya riset ya. Kita kan mencari. Memang harus ini kok, memang harus. Jadi saran saya begini, saran saya nanti kalau pakai Skyspace ya, nanti Mbak Siko atau Mbak Salsa mau pakai Skyspace, saran saya selesaikan aja ini dulu ya. Misalkan hari ini dapat, misalnya Pak Hendro hari ini dapat berapa komponen gitu, selesaikan aja, selesaikan C, terus nanti fokus baru fokus ke ininya apa eh sitasi-sitasi yang ini loh, yang harus bayar itu loh. Ini kan harus ini harus perlu apa namanya waktu khusus untuk mencari karena tidak mungkin kita gabung ngedraft gitu ya, bikin draft, terus kita mix dengan mencari sitasi itu, wah itu pasti akan chaos itu. Pengalaman saya begitu. Jadi saya selesaikan aja dulu. Tetap saya simpan ini sitasi-sitasi saya simpan ya, saya simpan rapi gitu, nanti urut gitu. Syukur-syukur ini ditulis aja tidak apa-apa. Baru kita cari nanti. Jadi cara kerja mungkin cara kerja saya seperti itu. Kalau teman-teman bisa kerja dengan lebih apa namanya lebih apa double double cabin gitu ya enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu enggak selesai itu aja wis. Harapan saya sih paling enggak nanti sampai sesi saya selesai itu ya satu dua tiga selesai lah. Secara ini secara kualitas proposalnya bagus ya, tidak tidak yang seperti ini, tidak yang ChatGPT kosong gini ya. Waduh lah saya sama dengan 4 sesi atau 8 sesi nanti ya enggak dapat apa-apa berarti saya nggak ngapa-ngapain saya yang berdosa banget ini waduh masa 8 sesi loh proposal gak jadi padahal dengan Skyspace ini 15 menit tuh lengkap sudah jadi semua Kemarin dan baru saya berubah semua, punya saya proposalnya Pak Ustadz. lu Ini enggak apa-apa kalau jadi soalnya pakai enggak Mendeley kan, jadi updatein Mendeley-nya satu-satu, baru separuh. loh Mas meskipun pakai Skyspace tetap pakai Mendeley Pak enggak bisa ini tetap dia tidak menggantikan Mendeley harus tetap pakai Mendeley kalau ini harus harus Mendeley-nya harus tetap jalan. Soalnya gratis yang Mendeley. Kalau ini kan harus berbayar. Jadi kayak lebih Heeh. lebih nyaman yang kayak kemarin Pak Ustadz udah nyambung. Kalau ini emang nyambung, cuman ada berbayarnya tadi. Heeh, yang bikin gak nyambung berbayarnya ya. Karena keuangan dipegang Keuangan. Dipegang bendahara ya, jadi Ada tidak serta-merta bendaharanya susah. ini. Ya wes, artinya begini, saya berikan banyak opsi, nanti Bapak Ibu atau Mbak Mas yang memilih mana yang paling teman-teman lebih apa lebih lebih senang yang mana, lebih nyaman, lebih bisa segera menuntaskan itu yang mana. Ini saya ini aja sih saya memberikan berbagai ini apa eh berbagai apa istilahnya opsi-opsi lah. Ini saya kira oke. eh, Kalau sudah ya, nanti kan kita masuk ke bab Hmm. 2 ya. Ini gambaran saya itu di pertemuan keempat ini bab satu selesai. Dengan cara ini harusnya selesai. Jadi saya set zoomnya cuma 2 jam maksimal karena ya nanti kalau 4 jam ya masya Allah kita ngobrol Berbayar 4 jam lagi. itu ya nggak kerja gitu loh saya gitu lah. Nanti saya ya oke-oke aja. Oke ini senangannya ngomong juga. Tapi kan teman-teman ini kan mata kuliah menulis ya. Nanti 4 jam ngobrol itu kita nggak kita dapat banyak informasi tapi nanti nggak selesai.
Baik, mungkin saya share lagi di sini. Nanti di literature review ini kan pas sekali ya bab 2 ini ya. Bab 2 ini. Misalkan tadi saya kembali karena yang sudah ngirimkan ke email Pak Hendro, jadi ya yang tak buat contoh ya Pak Hendro. Nanti Pak Hendro jangan ini ya, jangan keberatan. Aman Pak Ustadz. Aman ya. Nah, ini misalkan tak tulis saja di sini, judulnya aja tidak apa-apa gitu. Nanti dia akan membantu kita menstruktur kira-kira kalau judulnya seperti itu nanti ini aja kalau Pak Endro nggak memakai tidak apa-apa nanti membantu aja Pak Endro membantu oh nanti kerangka saya itu harusnya begini gitu. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau judul proposalnya ini kira-kira nanti yang harus saya tulis eh apa namanya? Oh dia masih clarify ya. Oh, gini aja wes. Saya tulis saja create. Sorry sorry. Hmm, ini agak nge-lag ini. Coba ini aja. Create me comprehensive gitu aja. Nah, nah ini tadi saya tambahkan prompt singkat saja kira-kira. Nah, ini masih dia 10 menit ya. Nah, ini juga membantu nanti kalau sudah selesai di bab 1, ya nanti kita akan eh, masuk atau move on di bab 2 yaitu literature review. Apa yang harus ditulis atau sebaiknya ditulis di bab 2 ketika eh, kita meneliti tentang judul ini. Nah, ini kan sudah mulai nampak ya. Meskipun tadi sudah ada ya di apa di eh, AI Writer kemarin tadi sudah ada tapi ini yang lebih dalam lagi nanti. Dia karena literature review nanti pastinya perlu perlu literatur-literatur yang lebih dalam dan lebih kuat ya. Nah, ini kan dia sudah nah ini 173 loh, bayangkan. Ini dalam waktu beberapa ini aja beberapa detik aja. Ini memang sangat ilmiah ya. Kalau saya sangat 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 apa ya, sangat saintifik ya. Jadi kita bisa menavigasi nanti kebutuhan kita seperti apa. Ini masih masih kerja dia. Nah ini masih 5 minutes ya, masih 5 menit lagi. eh Sama nanti kalau ketemu yang berbayar berarti ya kita nanti opsinya ambil saja strukturnya, tapi nanti kita cari secara bertahap pakai Perplexity nggak apa-apa ya, atau pakai Google Scholar atau pakai yang lainnya. Tapi yang jelas kita akan terbantu dengan struktur ya. Itu yang seringkali juga menjadi kendala teman-teman mahasiswa bagaimana memberikan atau membuat struktur proposal yang bagus gitu, yang strukturnya IMRAT itu ada introduction-nya, ada literature-nya, ada metodenya dan seterusnya. Eh, tapi kalau terjebak langsung dengan apa namanya, terjebak hanya dengan apa istilahnya ChatGPT atau Gemini yang nah ini adalah dia literature review itu memberikan matrik ya, jadi tidak ini. Nah ini kan sudah langsung dia bahkan sudah memberikan strukturnya. Nah ini. Ya, jadi dari sekian tadi dari 173 paper yang dia kumpulkan, dia langsung meramunya gitu loh. Dia meramu menjadi sebuah literature review. Nah, ini kita lihat di sini ya, kita coba read more. Nah, ini lagi-lagi kalau kita tidak bisa buka berarti ya dia masuk ke fasilitas yang Bayar. bayar. Nah, ini paling enggak ini. Ini yang teman-teman nanti harus eh, lihat lah. 173 paper. Nah, ini kan berarti dari semua ini tidak semuanya bisa didapatkan PDF-nya Pak Endro ya. Nah, ini kalau kita lihat get PDF seperti ini, berarti ada opsi menunggu ya. Tapi kalau langsung ada tanda-tanda PDF-nya, misalkan mana, apakah langsung ada itu berarti juga ada. Saya juga sering
Nah ini kalau download ini pakai akses setup agak lama. Ini juga ini mirip dengan Perplexity kalau dalam proses ini ya, karena kita harus menavigasi lagi untuk dapat apa namanya artikel yang kita inginkan. Kira kalau masih seperti ini ya, ya paling nggak kita tahu judulnya lah. Ya, oh ternyata ini. Ya, ini kan kita tahu isinya seperti ini. Ini apakah cocok apa enggak? Nanti ya itu kebutuhan masing-masing orang pasti berbeda-beda. Tapi yang jelas Anda dibantu gitu loh, dibantu mencari. Oh kalau saya nulis ini, oh ini loh yang harus ada. Nah seperti itu. Tahu ya, paham ya. Jadi teman-teman nanti dibantu ini. Jadi kalau nggak mau dibantu ya nggak apa-apa. Oh, saya cari sendiri. Ya monggo. Saya orangnya demokratis kok. Ini saya eh, kenalkan beberapa tool, saya silahkan. Ustaz, saya tidak cocok dengan Skyspace, ya silahkan. Saya pakai ChatGPT aja, Ustaz, monggo. Tapi kan ujungnya sama. Nanti ketika eh, sesi ke-8 itu proposal Anda jadi, gitu aja. Kan saya hitung-hitungannya apa ini aja, praktis aja ya. Anda mau pakai Skyspace, Site AI, Pipit, Dremina, oh, itu kan buat gambar ya. Terserah. Tapi harus bisa mempertanggungjawabkan dengan secara ilmiah gitu loh. Yang Anda tulis itu valid, datanya ada, dan tidak mengada-ngada. Kan tidak mungkin saya batasi, Mbak tidak boleh pakai ini, tidak boleh, loh, tidak bisa. Zaman sekarang itu, kalau saya sebagai dosen writing itu, saya kenalkan semua. AI yang terkait dengan menulis itu sudah ekspor lama dan saya share ke teman-teman. Silahkan pakai semua. Asal Anda bisa bertanggung jawab, gitu loh ya. Anda bisa bertanggung jawab ketika nanti nulis tugas akhir, terus ternyata Anda tuh molor, yang salah ya Anda, bukan AI-nya, gitu loh. Wong Wong zaman sekarang sangat gampang AI bau banyak, tapi nggak nulis artikel 10 halaman aja bertahun-tahun itu kan kebangetan itu ya. Itu nggak tahu yang salah siapa. Harusnya kalau dengan banyak AI itu nulis artikel asal datanya itu valid ya. Datanya harus valid, datanya by research, instrumennya valid, sudah diperiksa, sudah dipastikan data apa instrumennya benar, boleh lah. Itu kan cara kita mempresentasikan data saja tuh sebenarnya. Penelitian kan begitu. Masalahnya apa? Kita cari datanya, cara ambil datanya benar, kita presentasikan menjadi artikel kan that's it. Kan sudah begitu toh. Filosofisnya begitu toh. Ini kan toolsnya saja, tidak menyelesaikan seluruh masalah, tapi dia membantu kita untuk mempresentasikan data yang kita miliki. Itu yang harus teman-teman juga tahu ya. Filosofisnya itu seperti itu. Bukan saya ngajari, oh Pak Ustadz ngajari apa, ngajari apa, cheating atau mencuri. Oh, enggak sama sekali enggak. Wong ini teman-teman lu enggak mau bayar Skyspace, kan maunya gratisan. Ya kerja, masih kerja. Saya juga kalau mau bayar ya mikir-mikir, karena kebutuhannya mungkin tidak se-urgent teman-teman mahasiswa. Tapi kan kalau ada yang gratis, kenapa bayar gitu kan? Kan ngono, ada itu kan ininya apa? Semboyannya kan begitu. Tapi saya sarankan pakai ini supaya Anda bisa menavigasi inilah ya, menavigasi penelitian Anda supaya lebih terarah gitu. Oh, saya mau nulis ini, ya saya nanti masukkan ke sini. Oh, ternyata begini nulisnya. Nanti referensinya ini. Di sini nggak bisa dapat, saya cari di Perplexity. Nggak ketemu, saya cari di Google Scholar. Nah, itu esensinya. Bekerja keras itu di situ nanti. Nah, begitu. Ayo kita diskusi. Biar nggak saya yang ngobrol. Tadi malam saya nggak sahur loh ini. Nanti kalau saya ngobrol nanti mokel saya nanti lama-lama. Ayo gitu, diskusi Mbak Salsa, Mbak Siko, silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan atau kalau mau ditunjukkan, Ustaz artikelnya ini saya kirim ke email, nanti saya bantu. Ini kan Pak Hendro sudah relatif eh, banyak lah ya, sudah. Jadi tadi begitu ya, dari satu statement ini saya bisa mengembangkan menjadi panjang seperti ini. Ini kalau misalkan intronya 500 kata, ini sudah sangat membantu sekali. Ini kalau satu statement aja ini sudah berapa kata ini? Ada nggak ada di sini? Oh, nggak ada counter ya? Word counternya nggak ada ya?
Oh ya, wis lah. Paling nggak ini sudah cukup panjang lah dan menurut saya cukup inilah cukup cukup lumayan lah ya. Ini dibaca-baca lagi nyambung nggak ya? Atau jadi begini caranya. Kalau sampean menggunakan AI terus dibuatkan seperti ini terus ada kalimat atau kata yang saya nggak paham, silahkan diparaphrase ya. Jangan ditetapkan. Misalnya dari sekian puluh kata ini, oh, aku kok nggak ngerti ya. Interpersonal itu apa ya? Ya nanti dicari padanan katanya saja yang kira-kira oh ini harusnya diganti ini supaya lebih mudah dipahami. Itu caranya. Nanti tulisan Anda itu nanti bisa relatif lebih human, lebih terasa manusianya, tidak bantuan robot. Tapi kalau saya baca ini sudah cukup apa akademik dan saya kira gampang lah misalkan ini ada kata pivotal. Pivotal role ini sangat jamak ditemukan di artikel-artikel ilmiah. Beberapa orang nggak paham pivot itu apa sih artinya. Saya biasanya ganti significance, importance. Jadi lebih mudah dipahami. Penting lah, punya peran yang penting. Pivotal itu penting. Dan dia range-nya lebih akademik sekali. Orang seringkali menggunakan kata pivotal dalam teks-teks ilmiah ya. Tapi kalau teman-teman mau menurunkan satu grade ya diganti significance atau importance oke ya. Jadi secara makna tidak mengganti makna, tapi secara eh, pemahamannya lebih mudah dipahami kalau kita menggunakan kata importance. Begitu. Itu nanti ya step berikutnya. Yang menurut saya perlu segera diselesaikan itu adalah teman-teman membuat bangunan proposalnya itu proposal yang perlu bantuan AI itu satu dua, bab satu dua. Yang bab tiga sangat teknis, saya kira tidak perlu bantuan ya, kan hanya subjek, kemudian ada metodenya, instrumennya, cara mengalir itu kan sangat teknis, pasti bisa. Yang perlu sedikit bantuan AI itu ya di bab satu dua. Ini contohnya, ini kalau Pak Endro mau bayar saya, tak kerjakan artikelnya sehari selesai. Wani piro gitu. Sak ininya, apa, sak reference-referennya, sak siap submit, sak review jadi sampai publish, oh, boleh. Pokoknya wani piro tak garap no. Nah, misalnya kalau saya mau jadi apa maklar artikel bisa sekali, karena ya tool-toolnya banyak gitu loh. Kalau teman-teman mau, gampang, kita gampang, Rek. Aku tak apa sampingan gawe artikel lah, jadi joki artikel, enggak apa-apa. Itu kan tidak haram tuh. Haram nggak Pak Indro? Enggak lah, Tidak, tidak. enggak. Itu kan membantu orang sulit ya, membantu orang kesulitan. Kita juga, kita itu bikin artikel itu mikir loh. Itu nggak syukur ini, nggak syukur Skyspace langganan satu bulan jadi, oh enggak, pasti akan terdetek AI ketika kita publish di artikel. Kita harus paraphrase lagi, kita harus pakai, wah ini sebenarnya mending macul di sawah itu jelas sehari bayaran, enak wis. Kalau ini, wow, otaknya ini diperes ini ya, ini kerja benar ini teman-teman. Saya nggak tahu apakah kita pakai ekstensi Quillbot bisa nggak di sini ya. Ini kok nggak ada suaranya semua ya, Mbak Salsa sama Mbak Rosiko nggak pernah ini. Apakah bisa pakai ini ya? Coba. Saya juga punya iPhone Menyimak lagi. kok. Menyimak ya. Kayak nonton drama Cina aja ini. Kita pakai ini Paperpole. Saya juga pakai Paperpole juga ya. Nah, ini pokoknya tak kau kenalkan semua. Nanti dipakai nggak dipakai terserah lah. Ini sangat membantu sekali juga. Nah, kalau sudah jadi draftnya nanti, kita baru mulai paraphrase dan juga bantu grammar checker gitu loh. Itu kok ini aja, step-stepnya ya kayak gitu-gitu tuh aja lah. Nggak ada yang sangat istimewa itu nggak ada. Ya kayak gitu-gitu tuh aja. Problemnya ketemu, nulisnya nanti begini, terus kemudian referensi, ya gitu tuh. Nggak apa ya, misalnya tidak yang walah susah gitu. Itu overthinking kalau menurut saya teman-teman. Kadang-kadang itu OVT ya katanya. Istilahnya itu OVT ya. Overthinking ya. Ini juga sudah saya apa explore lama sekali, sudah tahun-tahun yang lalu.
Tapi dia sekarang makin keren ininya. Apa fitur-fiturnya saya lama ndak apa lama ndak main Paperpole, fiturnya sekarang makin jos. Pokoknya AI itu perkembangannya super duper inilah, super duper canggih sekali gitu, cepat gitu loh. Nah, ini kita juga langsung bisa pakai Google Doc ya. Teman-teman, saran saya pakai Google Doc juga bisa untuk backup ya, backup artikelnya supaya tidak hilang gitu ya. Nanti kalau pakai Word itu kalau pas Office-nya problem atau lupa naruh itu biasanya agak ini. Saya bisa login apa belum ya lupa saya. Saya pakai akun yang ini atau pakai yang lain tidak tahu lupa saya. Ini gampang juga ini pakai login aja gitu. Mudah-mudahan sih saya pernah login pakai ini. Ini fungsinya mirip inilah grammar checker ya. Jadi sebenarnya sama saja lah. Ini tapi dia langsung add on di Google Doc maupun di Word ya. Jadi cukup cukup membantu juga. Kita nanti langsung bisa ini bisa memperbaiki tulisan dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan ini apa? Add on namanya add on ya. Add on itu tambahan. Mudah-mudahan masih bisa. Oh ya, masih. Nah, ini sudah kurang lebih. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Ya langsung scan, tagnya di scan begini. Nah, ini dari Skyspace kita coba. Ini AI lawan AI gitu ya. Jadi dari hasil Skyspace kita taruh di Paperpole. Ini sama-sama AI-nya. Nah, ini kan dia langsung ngasih suggestion di sini. Nah, ini loh. Rephrase. Nah, ini ada kata rephrase. Speaking anxiety acts and a major barrier where physical factors such as. Jadi like-nya ini dihilangkan. Dari kata seperti itu diganti dengan such as. Nah, ini kan tinggal di nanti tinggal di accept aja ya. Tinggal di accept aja. Ini ke bawah. Nah, ini tinggal di kalau mau accept ya accept. Kalau reject, oh saya senang pakai like, ya enggak apa-apa. Dia itu menyarankan such as karena like itu sounds atau terdengar tidak terlalu ilmiah. Jadi kata such as itu lebih dipilih karena dia lebih tone atau rasanya itu lebih ilmiah. Kita bisa eh, gunakan accept saja. Nanti otomatis di sebelah sini dia akan berubah menjadi such as. Ya kita lihat ya, kita buktikan apakah betul. Nah ini kan, tadi mana? Nah ini, such as. Dari kata like menjadi such as. Nah ini nanti proses refining namanya ya. Jadi memperbaiki nanti di bagian nanti. Jangan jangan langsung diperbaiki di depan, ya nanti waktunya tidak efektif. Ini semuanya bisa dilihat di sini ya, view bareng di sini. Apa saja, grammarnya dua. Dari satu ini, satu paragraf ini, itu ada dua grammar. Kita bisa klik di sini, apa saja grammar yang diperbaiki. Nah, ya, nggak bisa. Kita taruh bawah aja, scroll di bawah ini. Nah, word choice. Nah, ini mirip Quillbot tapi lebih karena biasanya Quillbot itu tidak bisa jadi add-on, ini bisa langsung jadi add-on. Nah, seperti ini. Ini apa yang diganti kita lihat, misalkan participating. Ya. Mana kata participating? Nah, ini participating ini diganti dengan participation. Nah, ini karena ya dia mikirnya lebih pas pakai participating. Kalau kita cocok ya kalau kita cocok semua ya kita langsung accept all aja. Langsung jadi seret gitu selesai. Ini juga kita pakai accept all misalkan. Ya jadi lebih tone-nya lebih human. Nanti tone-nya lebih human, lebih terasa manusia gitu loh. Tidak terlalu robot sekali. Nah, ini saya sarankan pakai Paperpole ya, Paperpole. Tadi langkahnya tahu kan ya? Cari di apa Google Store, tinggal pilih aja. Pilih di sini ekstensi. Nanti kalau pakai ngerjakan ini pakai add-on aja sudah selesai. Betapa mudahnya mahasiswa zaman sekarang ya. Kalau
Nggak bisa segera selesai itu. Waduh, gemes aku. Gemes, 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 gemes ini pokoknya. Oke, di sini dulu. Silakan. Ada pertanyaan atau diskusi supaya lebih semangat dan bisa segera tuntas. Ayo, Mbak Salsa. Enggak ada, Nggak enggak ada. ada, Pak, enggak ada pertanyaan. Masya Allah, Mbak Salsa. Kayaknya udah selesai. Ini atau mau ngobrol sama Pak Hendro juga nggak apa. Saya tak tidak mendengarkan, tidak apa-apa. Silahkan. Mbak Kalau Salsa bilang sama Mbak Rosiko tuh aslinya udah selesai, udah Oh bagus. iya, Aku ditampil kalau sudah Pak Ustadz. selesai, kirimkan ke email saya, tak kasih feedback gitu loh. Aku Lah saya dikoreksi itu mau, kemarin. saya mau ngasih feedback itu kalau tidak ada barangnya, itu ya, oh apa saya tidak tahu. Kirimkan aja ke email ya. Jadi jangan kirim ke WA, tapi kirim ke email saja. Karena email itu lebih aman nanti lebih safe, dia tidak lebih aman dan bisa bertahan lama gitu loh. Nah, itu ya, mungkin hari ini dua tool ini cukup lah untuk teman-teman bisa segera apa gaspol gitu. Atau ada diskusi monggo, monggo silahkan. Ya ndak ini juga ada chat PDF ini banyak ini bisa pakai write juga bisa, ini juga pakai rewrite ini juga bisa. Ini kalau mau kita kita misalkan coba di sini kita pilih rewrite, apakah dia akan berubah? Oh, ini saya lama ndak ini, saya lama nggak mengeksplor ini tinggal di paraphrase misalkan gitu ya. Apakah ini gratis apa enggak ya? Tak kasih 10 ah, biar saya nanti dapat gratisan. Kalau dapat gratisan kredit 1.000 kan lumayan. Buat artikel oke lah. Nah, ini misalkan, oh ini loh, bisa loh Pak Indro. Ini di paraphrase total loh. Langsung di sini loh. Loh, mosok sih? Arek-arek suwe banget garap yang ini. Ki. Saya aja pengen kuliah satu lagi kalau gini. Oh, saya pengen itu loh. Ini kan gampang loh. Oke ya, kita selesai paraphrase. Kita coba improve fluency misalkan. Loh, fluency-nya lo bisa langsung. Loh, oke ya, kita make akademik ya. Nah, kita ganti make akademik. Loh ya, walah. Simplify. Kalau terlalu sulit kita simplify. Nah, loh selesai loh. Lah, dalah. Loh, sopo susah kayak gini. Loh, ini sudah jadi. Ini kan tidak mengganti di sini. Dia tetap kalau kita tidak replace ya, dia tidak akan terganti ya. Contoh ya, kita nggak pakai replace ya, paraphrase ya. Oke, kita replace ya. Ya pasti yang di sebelah sini akan berubah, ya kan? Otomatis. Total dia sangat berubah dengan yang versi sebelumnya tadi. Coba kita lihat versi sebelumnya kita bisa nggak di-undo ya? Kayaknya nggak bisa. Kalau replace ya otomatis ganti semua. Nah ini kan, ya apa kamu? Loh, nanti tinggal didetek aja apa biasanya di similarities-nya nanti kita pakai turn in apakah AI-nya terlalu tinggi? Kalau terlalu tinggi ya kita paraphrase. Ini kan ada fasilitas paraphrase, improve fluency. Ya, ini coba kalau ini di copy ya. Misalkan make akademik, ini kan bisa semuanya. Jadi ayolah, ndang dimarek no. Gak usah disuwek-suwek no. Kayak kate lapo aja, arek iku wis gampang kayak ngene lho, arek aku wis gemes. Saya tak garapno kabeh sih. Kirim topik tak saya kerjakan. Waduh, ya, nanti sampai ketika sampel nggak ngerti apa-apa. Yang uji saya lagi nanti. Wah, ini nanggaran kan saya. Misalnya kayak gitu. Ayo, 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 ayo. Apa lagi yo? Butuh apa? Butuh apa? Tuh ini, coba ada site ini. Kita coba site. Nah, ini saya baru buka paper post setelah lama sekali. Add papers. Oke. Edit paper poll. Saya tadi nggak berencana buka paper poll ya, tapi karena eh, apa namanya? Ini adalah proses selanjutnya ya.
Nah, misalkan, oh ini dia pakai di sini ya. Coba kalau di sini saya paste saja semua bisa nggak ya? Oke, eh, sama ya. Side text dulu atau search paper dulu lah. Dia di sini ya. Hmm, Dulu kayaknya nggak ada di sini dia. Coba kita pilih aja yang ini ya. Ini dari kalimat pertama ini nggak boleh kosong misalkan ya. Nah, kita side text apakah bisa? Nah, sedang mencari dia ya. Nah, ini sudah selected. Tinggal nanti kita tunggu beberapa saat aja. Hmm, oke. Sedikit aja. Ini kalau ribuan paper ya lama ya. Tapi mudah-mudahan tidak sebanyak itu ya, supaya tidak terlalu lama. Ini juga bisa translate ya. Jadi Google Translate, Quillbot itu jadi satu di sini loh ya. Bisa jadi satu di sini. Jadi bisa apa namanya? Bisa apa ya? Sekarang eh apa itu modelnya itu loh. Rata-rata AI itu berlomba-lomba di situ ya. Jadi dia dia itu apa namanya? Dia itu berlomba-lomba untuk memberikan akses yang lengkap gitu loh. Jadi orang-orang biar tidak kemana-mana gitu. Cukup di sini aja gitu. Tidak usah ke sana kemari. Cukup di Paperpol semua kebutuhan Anda terpenuhi. Nah itu janjinya itu tapi harus bayar $10, $15 satu bulan. Itu itu yang kadang-kadang kita merasa waduh larang ya. Rek. Tapi dengan fasilitas seperti ini harusnya tidak mahal harusnya. Lama ya, masih agak cepat. Kalau saya bandingkan masih agak cepat tadi ya, Skyspace ya. Tapi kita lihat apakah ini berbayar atau tidak ya. Atau belum saya klik ini. Oh, mungkin belum klik ya. Oh iya, belum tak klik ternyata. Harus diklik dulu. Hmm, Sama ya, memang agak takes time. Tapi, nah, ini muncul. Nah, ini muncul sudah di sini. Ini ada kata site misalkan. Ini di site itu sebenarnya muncul di sini site, tapi dia jadi ini aja. Jadi, nah, hmm, dia tidak otomatis seperti Skyspace tadi, gitu. Tapi bisa kita kita masukkan di sini site secara manual di sini. Apakah ini upload? Eh, Berarti nanti di upload di mana saya juga belum mencoba yang ini. Oh dia kita nyari dulu berarti ya. Oke. Nah, ini kan juga sangat bagus ya, sangat enak gitu loh. Loh ini loh. Ada banyak sekali artikel yang bisa Anda pilih lah. Kita pilih kira-kira yang mana yang saya pakai itu. Loh, apalagi ya? Nah, sudah selesai kan? Nah, coba kita cek sekarang. Di sini ada fasilitas checks. Ini kayaknya checks ini ya. Ini, ini. Kita lihat plagiarismenya. Hmm. Oh, dia harus pakai ini ya. Harus pakai upload ya. Cek. Coba ini aja tak download ya. Kita download. Oke. Oke, kita coba download di sini draft, kita upload. Ini. Tadi mana tadi draft tadi ketemu? Oh, enggak mau. Enggak mau, Pak Indro. Loh, loh. Wah, ini ada yang tidak beres nih. Upload yang mana ya? Coba kalau Pak Hendro ini bisa nggak saya upload?
Nggak dulu juga ya. Nggak PDF aja. Saya nggak PDF. Nah, ini kan artinya kita bisa inilah kita nyoba. Loh, tetap nggak mau ya. Oh, belum selesai, Mbak. Oh, sudah lah, badan. Baca, baca, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Tetap nggak mau. Tapi artinya ini ya, teman-teman nanti bisa menggunakan ini secara langsung lah. Mana ini? Nggak ada. Loh, tuh dia loh, badan. Nggak ada, nggak mau dia. Oke. Nah, ini aja lah yang lengkap ya. Kita lihat similaritasnya berapa persen. Siap-siap Pak Endro ya. Nanti kalau 80% berarti tulisan Anda banyak jiplaknya gitu. Yes, gitu aja. Gampangannya gitu. Oke, 60 detik. 60 detik. Oke. 34%. Nah, berarti kan 28 sampai 30% itu masih belum ditoleransi ya. Kita maksimal kemarin itu 20%. Ya, jadi kan masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Oh, itu masih komponen loh ya, masih komponen, belum lengkap ya, belum tulisan seperti ini ya. Ya. Nah, ini yang perlu ini source-nya ini yang banyak dipakai ini. Ya, berarti ada harus harus ini harus banyak diperbaiki ya. Nah, coba lagi yang tadi yang tulisan EA, ini AI review-nya apa? Ada nggak di sini? Soalnya saya banyak pakai yang kemarin saya bilang, Pak Ustadz, saya kan tulis bahasa Indonesia dulu, Ah, terus itu. saya translate, terus saya ini, Heeh. mungkin itu harusnya nggak terdeteksi kalau bener-bener nih. Betul, betul. Mungkin kalau langsung tanpa dua langkah itu mungkin bisa lah. Nah, ini coba kita cek AI detektornya ini berapa persen yang menggunakan AI. Ini kan juga bisa pakai ini. Ini saya sudah lama pakai Paperpal tuh 2-3 tahun yang lalu, tapi belum seperti ini, belum se wow ini. Dulu masih sangat minimalis lah. Saya mostly dulu pakai ini aja tadi, yang checker, grammar checker sama apa tadi, sentence refining tadi. Saya pakai Oh, grammar checker, cuman kemarin nggak sempet waktunya, soalnya kata Pak Ustadz, apa sebelum zuhur, nah, makanya, wis, yang penting heeh. kirim dulu. Mm-mm. Biasanya pakai grammar checker. Betul. Pak, penting itu supaya grammarnya lebih rapi ya. Nah ini, nah ini kita juga cek AI-nya berapa persen. Nah ini kan sudah kalau melihat warnanya ini kayaknya banyak yang ya memang kita pakai AI tadi ya, pakai Skyspace ya. AI. Mm-mm. Ah, 100%. Nah ini kan Hmm. karena memang ini kita eh Oke. kita pakai Skyspace full tadi kan. Nah caranya ya tadi harus diparaphrase, harus ditulis ulang dan seterusnya itu. Nah ini 100% AI. Human memang kita enggak ini kan, enggak saya tidak menggunakan apa namanya? Tulisan sama sekali. Saya copy paste dari Skyspace dan ya memang ya ini setuju memang dari Skyspace semua. Nah, caranya berarti ya harus diperbaiki, Paraphrase. ditulis ulang, di paraphrase. Pakai Quillbot ya enggak apa-apa. Coba kata kita pakai Quillbot ya. eh, apakah hasilnya nanti masih di AI atau tidak ya? Pernah pakai Quillbot teman-teman ya? Belum ya? Belum tahu, cuman belum pernah. Banyak belum tahunya ya teman-teman ini. Oke ya, saya ini yang biar tidak terlalu berat ya. Nah, ini coba Quillbot. Ini juga sudah lama sekali saya pakai. Nah, kita pakai Quillbot Paraphrase. Kita paraphrase ya. Ini juga mirip. Tadi Hmm. ada grammar checker, detektor. Ini tapi dia agak ini apa? Agak dibatasi dengan apa namanya? Berbayar. Bayar. Nah, ini loh.
$33,3 per bulan loh. Murah lah sebenarnya. Murah. Tapi kalau mau beli di Shopee kayaknya banyak yang lebih murah. Tapi tidak tahu yang di Shopee itu terpercaya atau tidak saya belum tahu. Maksudnya kalau langganan di sana apakah oke atau tidak ya nanti dicoba lah. Kalau belum pernah ketipu biasanya belum bisa ngomong ya. Nah ini kita paste di sini. Kita AI Humanizer ya. Kita coba AI Humanizer. Ada fitur AI Humanizer. Wong AI kok punya fitur AI Humanizer itu saya juga ketawa. Dia itu AI tapi bisa memanusiakan hasilnya itu loh. Saya ya, ya Allah. Oke oke oke. Kita lihat nanti kita cek di paper poll. Apakah ini bisa langsung AI Humanizer. Nanti biar bingung nih Mbak Salsa, Mbak Siko nanti malah bingung. Ustaz pakai yang mana? Nggak usah bingung. Nggak usah pakai ini semua nggak apa-apa. Yang penting itu mari gitu loh. Jadi kata-katanya itu. Kata kuncinya itu, kata saktinya itu. Loh, ini loh. Ini coba di sebelah kiri, sebelah kanan itu kan jauh sekali, beda. Coba ya saya nanti kita cek ya, kita cek ininya. Loh, 100 ini humannya berapa persen ini kita cek ya. Lah ya kan. Itu enggak bisa kita. Nggak Pokoknya yang bisa. fitur keren-keren itu biasanya baik. Coba ya. Kita ke sini kita copy, kita cek di AI detektor apakah bisa dia. Nah, ini coba ya. Bismillah. Kita cek di sini detektornya, detect AI. Kita lihat karyanya dia sendiri dinilai berapa. Oh, tinggi sekali. Masih tinggi. Masih tinggi. Karyanya dia sendiri loh padahal. Oh, dia yang memanusiakan artikel loh. Masih 86% itu loh. Mas sampai ngerti kan? Berarti ya itu ya marketing saja kan. 86. Jadi itu udah agak turun lah. Padahal saya eh, tidak menambahkan apa-apa. Nah, dia sudah jadi 14% efektivitasnya fitur AI Humanizer-nya Quillbot itu 14%. Dia sendiri loh. Ya kita ngetesnya di fiturnya dia sendiri. Coba kita refine. Nah, ini kan Taurus ya. Dia tuh menggunakan ini, menggunakan fitur-fiturnya sendiri untuk mengujinya ini. Hmm. Nah, ini nggak bisa. Ternyata Minta itu adalah diupdate. pakai ini. Nah, kita coba paper poll ya. Tapi dia harus ini ya, harus di apa? Harus di-download itu yang kurang inilah, kurang efektif di situ. Nah, ini grammar checker. Kalau grammar checker enggak masalah lah. Citation generator ini juga banyak pilihannya. Ada AI, ada plagiarism checker, ada humanizer, ada translate, ada summarizer. Ini eh, sepengetahuan saya mirip dengan paperpol. Cuma dia tidak bisa jadi add-on kalau tidak salah. Maksudnya add-on itu bisa langsung ditambahkan di Google Doc atau di apa namanya di Word ya. Jadi kalau kalau add-on itu enaknya gini loh ya, kita kerja langsung di sampingnya itu ada gitu. Nggak kita keluar dari sini kemudian baru masuk ke sini, baru masuk ke sini itu kan tidak efektif gitu. Namanya add-on di situ. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Berarti untuk tugas saya tinggal dikembangkan lagi dalam bentuk Word ya Pak Ustadz. Seperti yang dicontohkan. Semuanya. Bukan dikembangkan, diselesaikan. Diselesaikan sampai ini loh, sampai contoh nih ya. Contohnya proposal itu sampai definition of key term. Bab satu, Bab satu ya. Bab satu saya kemarin kayaknya sudah nge-share contoh-contoh. Sudah belum ya? Lupa saya. Belum. Belum ya? Belum Pak Ustadz. Nah, belum kok. Bawaan ngono ya. Aku perasaan sudah tak jadikan satu, cuman tak cek lagi ya di drive saya kayaknya sudah deh. Harusnya sudah. Drive saya. Google Drive saya Saya sepertinya ngerjakan sesuai contoh Pak Ustadz itu. Makanya saya bilang loh. Di Word seperti apa maksudnya. ya Cuma dibuat itu ya seperti proposal pada umumnya gitu loh. Jadi masa proposal masa gitu ya tidak mungkin lah. Oh, belum ya. Belum tak ini. Saya tak tambahkan dulu nanti biar teman-teman bisa akses. Saya sudah menghimpun beberapa contoh nanti bisa dilihat lah. Bisa dilihat strukturnya itu seperti itu gitu loh. Strukturnya
Mana nih folder saya? Eh di genap ya. Genap kita genap 2005 2006. Contoh skripsi. Nah, ini. Wis tak banyak ini. Nanti silakan diakses ya, teman-teman. Silakan dilihat contoh-contohnya. Ini khusus yang bimbingan saya, sehingga saya yang saya kompilasi nanti seperti itu apa namanya yang saya minta itu ya judul-judulnya nanti dulu nggak apa-apa ya karena ini skripsi ada juga beberapa proposal ya nanti ambil yang proposal saja itu strukturnya bagaimana misalkan judul kemudian bab satu nanti isinya background harus ada research question ada research objektif apalagi gitu ya. Ini misalkan kita buka satu ya. Satu itu yang proposal. Oh ini loh banyak sudah. Ini bimbingan saya sepertinya semuanya. Nah ini misalnya di proposal ini. Proposal itu ya isinya ya itu. Bab satu sampai bab tiga lah. Nah ini intro chapter one. Yang saya minta kemarin itu ini ya. Jadi chapter one, kemudian nggak usah panjang-panjang ya. Backgroundnya 2 halaman aja atau maksimal 2,5 halaman lah. Bosan saya nanti bacanya kalau panjang gitu. Apalagi kalau bulat ya. Nah ini 1, 2, 3. Loh saat ini 2,5. Ya 2,5 halaman ya. Research question, research objective, significance of research, scope of limitation, terus kitem ini tok. Loh, udah kan? Berapa halaman ini? 4 ya? 4 halaman loh, Pak Hendro, Pak Siko sama Mbak Salsa ya. Nanti saya minta ini ya. Nanti minta gini nanti. Iya, Minta Pak. gini. Iya Pak, Mbak Salsa, gak ada suara nih, blas. Iya. Sakit tuh Mbak? Iya, Enggak nggak tuh? apa-apa. Enggak, Pak. Di masjid, Pak. Oh di masjid, Masya Allah. Sudah jadi beli laptop? Belum? Belum, Pak. Nunggu angpau dari Pak Hendro tuh. Nanti saya minta gini ya teman-teman ya. Nanti saya share nih. Saya mana ini? Saya share dulu ya. Contoh skripsi tak bagikan ya. Nanti silahkan teman-teman bisa mengeksplor. Nggak usah dibuka semua, contoh saja nanti biar ini. Nanti kalau semua dibuka, wah ini kok nggak sama ya? Ya, jadi kan mantap yang mana gitu aja wis. Tapi secara umum ya ini nggak bisa ya. Secara umum ya, secara umum ya seperti itulah strukturnya itu seperti itu. Ini biar tidak dihapus, saya ini aja, lihat aja. Itu bisa download ya. Nanti kalau saya editor dihapus semua kayak kemarin malah repot nanti saya. Artikelnya siapa? Draftnya Pak Endro bisa hilang nanti ya. Ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anak itu ya mungkin lupa ya mungkin ya. Nah ini ya silahkan nanti saya share di sini, silahkan diakses nanti ya. Ini hanya pelihat ya supaya nanti tidak dihapus ya. Nanti ada yang menghapus, repot nanti temennya sudah mengerjakan panjang ternyata ada yang Idul menghapus. Fitri. Sangat kreatif sekali. Oke, jadi ini adalah contoh ya. Saya ini eh, saya jelaskan sebentar. Jadi proposal itu nanti dari background of the research. Nah, yang teman-teman kerjakan kemarin ini sebenarnya sudah secara umum isi dari background udah lengkap ya, gitu. Sampai ke gap dan seterusnya itu sudah lengkap. Ini sudah research question sudah lengkap. Ini objektifnya sudah ada. Jadi tinggal aku nanti nggak mau tinggal kok kelihatannya kok gampang sekali. Nah, ini bukan tinggal ya. Gimana caranya nih? Biar nggak salah persepsi. Jadi apa ya? Memindahkan ya, memindahkan yang kemarin sudah dikerjakan ini, nah nanti di, di, ditulis ulang dalam bentuk seperti ini, Jadi paham ya? proposal baru chapternya. Nah, jadi menjadi
format proposal. Proposal itu begini. Kenapa kok kemarin saya bantu dengan matrik supaya pikirannya nggak kemana-mana. Siap Oh, ini monitor. dari Malang mau ke Surabaya, wah toko Banyuwangi barang ya iso. Mampir sih nang Jember. Walah, wis golek apa iku golek apa yang makanan Jember itu. Tape nang Bondowoso, nang Surabaya ini gak teko-tekan. Dari Nganjuk misalkan. Dari Nganjuk Mbak Sikoh aku Surabaya itu kan satu aja, lurus jalannya itu. Naik bis Sumber itu langsung eh, sampai Surabaya. Tapi bisa nanti berhenti di Mengkreng, naik bis ke Kediri, ke Trenggalek, oh gak teko-teko. Nah, materi kemarin itu tujuannya itu supaya teman-teman itu fokus bahwa eh, background saya atau chapter satu itu yaitu yang saya tulis, tidak kemana-mana. Nah, tapi jangan hanya ini di copy, pindah ke sini. Tidak bisa. Dalam dalam menulis itu ada yang namanya unity ya. Unity, ada coherence, ada kesatuan. Antar kalimat itu nyambung, antar paragraf juga nyambung. Makanya kalau kemarin membuat matriknya itu benar, ini harusnya nyambung. Karena di sini komponen ini saya susun sudah nyambung. Ya, antar komponen satu, dua, tiga dan seterusnya nyambung. Ya, tidak tidak berdiri sendiri ya, tidak berdiri sendiri. Jadi kalau kemarin benar atau kerjaannya ini oke, harusnya bisa. Tapi kalaupun tidak nyambung, tadi yang saya sarankan bisa pakai Sky Space. Nah, atau pakai Gemini juga boleh. Misalkan ya, oke, tak praktek no bisa nih. Wah, jan arek profesional iku kaya arek PAUD ya. PAUD ya. PAUD itu pendidikan anak usia dewasa. Nanti teman-teman, wah Ustadz ini kok menghina. Enggak, PAUD itu pendidikan anak usia dewasa. Kan dewasa kan teman-teman ini kan. Dewasa ya, bukan dini, dewasa. Contoh ya, ini misalkan ya, saya juga pernah menggunakan cara ini ya. Jadi draft ini saya copy aja begini. Ini kalau nggak mau repot ya, ini masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Nah, kan ini kan nggak nyambung kan. Nah, nanti perintahkan gini, rewrite it into, misalkan introduction. Saya simple aja, saya promptnya nggak coba yang panjang-panjang. Into United and Coherence. Kita pakai ini. Misalkan gitu ya. Simple aja saya. Nah, ini. Nah, ini kan oke lah. Artinya masih bisa diterima. Nah, antar paragraf antar paragraf yang tadi, nah ini satu, dua, tiga, empat ini, ketika kita gabungkan dengan Gemini menggunakan ini sudah cukup, nah, sudah cukup nyambung. Nah, hasilnya ini kalau pengen tadi humanize, silahkan pakai Quillbot, pakai Paperpole, enggak apa-apa. Tapi ketika submit ke saya, ya jangan minimalis lah ya. Upayakan yang maksimalis. Masa gini misalkan ya. Oke lah, ini misalkan ya. Ini pekerjaannya Pak Hendro ini ya. Tadi ya, tak masukkan ke mini ya misalkan ya. Saya tak ini baru lah, biar enggak bingung nanti. Ini baru ya. Nah, ini misalnya saya upload di sini ya. Upload file ini ya. Nah, misalkan download tadi ya. Nah, ini misalkan. Ah, ini misalkan ya. Saya tulis saja rewrite it. eh Biasanya kalau menurut menurut ilmu-ilmu prompt itu Anda harus memberikan role ya. X as reputable misalkan gitu ya. Journal author, rewrite. Rewrite it.
rewrite the uploaded file into a united and coherent introduction. Apa ini? Using the following structure, background, terus saya kita tulis satu ya. Nanti sampean bisa kembangkan lah. Lebih pintar teman-teman ini. Background, kemudian research question, misalnya gini. Terus research objectives. Terus sampai bagian tadi apa? Sorry. Significance of research. 5. Kemudian limitation of the research. Wes, semuanya tulis. 6. Definition of the key term. Misalnya gini ya. Ah, wes. Nah, ini kalau mau cara instan. Ya, teman-teman kan anak PAUD ya. Pendidikan anak usia dewasa itu ada yang masih suka ini apa? Makanan instan. Nah, ini misalkan begini ya. Set. Nah, ini kan udah. Ah, ces, ces. Nah, udah jadi. Loh. Ini kalau kita bandingkan ke sini, sama. Background of the research-nya ada, kemudian research question-nya juga ada. Nah, sampai kepada ini juga ada. Hmm, ini juga sama. Hmm. Nah, ini kan udah jadi. Ini boleh saat nggak boleh. Maksud sampai bikin gini tok loh. Saya 4 meeting dapat ini tok yo. Saya banyak ruginya loh. Nggak boleh. Ini tuh ini membantu sini aja loh. Jadi saya tadi konversi dari matrik Gemini itu begini kerjaannya Gemini itu. Nah, nah kalau pengen caranya Pak Endro tadi, ya ini masukkan Perplexity atau pakai Skyspace boleh. Coba ya. Ini kalau nggak ada interaksi ini, saya ngomong kayak orang ini aku. Saya pakai Perfect terus Mendeley. Silahkan Jangan lah. gitu. Nanti Tapi baru inilah ya. Jadi separuh. teman-teman apa ya? Saya gemesnya itu banyak sekali tool-tool seperti ini, tapi kok lama sekali nggak selesai itu loh. Itu yang saya kadang-kadang itu Herman itu. Apa gitu maksudnya? Susahnya di mana gitu? Malu, Lek, saya Eh, selesai duluan, Pak Ustadz. Kenapa? Nanti saya selesai duluan lagi, Pak Ustadz. Nggak enak. Oh, enggak apa-apa loh. Nanti selesai duluan, ya bisa langsung lanjut ke bab selanjutnya. Jadi sebenarnya kalau pakai ini tuh pakai target kemarin 4 meeting selesai itu Lebaran itu makan nastar itu enak itu gak kelingan. Waduh, kurang marine intro kurang Bab ngono. satu saya udah selesai, Pak Ustadz. Yang Bab saya buat satu. baru sesuai Mendeley udah. Tinggal bab Ah, dua. iya, bab dua nanti tinggal dilanjutkan aja berarti ya, dibantu kan. Nah, teman-teman yang belum, saya harap bisa. Nanti kalau sudah selesai kirim ke email saya. Ya, biar saya eh, punya data yang jelas. Nah ini loh, malu. Ngapain? Kan juga enggak, ya kan enggak mungkin juga langsung saya baca langsung tuh. Oh ya, by the way kita nanti sampai jam setengah 10 ya. 2 jam saya kira cukup. Nanti kalau saya ngoceh terus nggak ngerjakan nanti. eh Gimana ya, Mbak Salsa sama Mbak Siko? Hari ini bisa ya? Intro saja, intro. Halo? Intro, bab satu. Ini sudah tak kasih senjata banyak loh. Yang kemarin kirimkan drive itu Mbak Salsa tuh ya, bukan? Yang di drive. Lupa saya. Bukan, Pak. Bukan, siapa ya? Oh, saya minta ke email. Kalau ngirim ke WA terus ngasih link drive itu, ya mohon maaf, belum saya cek ya, karena
Ya banyak sekali yang WA. Cuman kalau ke email itu ini apa spesifik gitu loh. Oh ini berarti apa tugasnya mata kuliah apa namanya proposal gitu. Itu enak saya ininya apa bacanya itu seneng saya. Karena kan langsung ya saya bukanya kan pakai ini kan, buka langsung pakai Paperpole, pakai Skyspace itu bisa lebih gampang. Gimana? Halo, halo. Apakah hari ini bisa Untuk yang tadi berarti nggak boleh lebih dari 20% ya Pak Ustadz? ya maksimum 20%. Oh, alah. Saya Karena baru. kemarin ini syaratnya di apa? Syaratnya apa? Sentra Tama kemarin itu 20%. Kita sepakati maksimal similarities yang kita sepakati itu 20% ya. Jadi ya ya kita itu ikut aturan yang ada saja supaya supaya nanti ketika apa mau sempro atau mau artikel ya nanti kalau terkendala di simulasi kan eman-eman gitu loh. Kalau bisa selesai di bawah itu akan lebih bagus. Untuk di Skypeace tadi bisa ya Pak Ustadz ngecek. Ibarat saya udah selesai proposal buat ngecek apa Paperpole bisa, ah, paperpole tadi, bisa. paperpole bisa. Tapi biasanya teman-teman di prodi pakai Turnitin ya. Turnitin itu lebih ini. eh, tapi biasanya kalau Turnitin itu sudah jadi, Pak. Sudah apa istilahnya? Sudah jadi artikel biasanya. Kalau proposal kayaknya nggak dicek kalau proposal sepertinya. Oh, aman berarti kalau Aman, proposal. kalau proposal masih Hanya aman. artikel yang nggak boleh Output ya, nanti 20%. outputnya. Oh, Outputnya siap, yang siap, dicek. siap. Kalau proposal kayaknya, kan proposal kan nggak dipublikasikan ya. Proposal kan Siap. hanya janji-janjinya sampaian semua. Saya mau nulis ini, nulis itu, nah, seperti itu aja. Kalau kalau outputnya kan nanti dibaca orang banyak ya. Jadi mungkin itu yang apa lebih diketati ya supaya nanti tidak ya tidak dianggap apa ya intellectual fraud ya kejahatan intelektual ya karena kita banyak apa namanya banyak banyak tidak ininya. Jadi begitu teman-teman. It's already 9 setengah jam lagi. Karena saya set 2 jam supaya yang 2 jam nanti bisa kerja lah ya. Kalau mau ngobrol terus nih ya seneng aja aku tapi yo gak mari gak rampung. Ini karena kelas PAUD ya, pendidikan anak usia dewasa itu kita harus ngobrolnya saling inilah, saling paham lah. Teman-teman kan nyimak ini seneng ya mungkin nyimak. Banyak hari ini belajar banyak tapi biasanya saya juga pernah mengalami itu setelah nge-zoom gini itu semari ki lah apa ya ngono. Iku sing kadang-kadang itu jadi pasca itu. Namanya post Zoom meeting gitu. Tadi kok kayaknya enak ya bikin artikel tapi ketika saya coba kok tidak semudah itu. Nah, itu biasanya terus stuck. Terus tidak mau WA saya. Ustaz, kok saya masih bingung ya. Nah, itu yang bikin lama itu. Jadi, teman-teman kuncinya ketika nulis skripsi bimbingan itu ya harus sama-sama proaktif. Kalau sampean stuck, just diem, ngilang, ya hilang saat semangatnya, saat skripsi ini gitu. Jadi kalau bisa ya, oh Ustaz saya bingung ini, saya mau ngobrol ini, ya ayo gitu loh. Ya gitu. Jadi saya kira contohnya sudah tak kasih banyak tadi di folder sudah saya share. Ini alatnya pakai ini boleh, pakai Skyspace juga monggo. Nggak pakai semua yo silahkan. Tapi nanti yang dikirimkan harus berkualitas. Tidak boleh. Nanti pasti saya cek ininya apa AI writing ini kan gampang lah. Saya juga punya toolsnya. Nanti saya cek. Nanti kalau masih di atas 20 saya kembalikan. Mbak, turunkan ke di bawah 20. Itu aja kan feedbacknya itu pertama selalu saya cek itu plagiarismenya. Kalau di atas 20 ya saya kembalikan dulu, silahkan diperbaiki dulu. Paling nggak diturunkan dulu, nanti kalau sudah di bawah 20 baru kita diskusikan. Itu saya kira cukup fair lah ya, supaya teman-teman juga terbiasa menulis itu ya menulis bukan ngasih prompt. Ngasih prompt ya sebenarnya ya kemampuan yang bagus tapi di sini adalah writing, menulis, academic writing. Saya kira begitu.
Monggo, ada yang mau didiskusikan lagi terkait dengan kegiatan kita hari ini? Nah, ini oke. Nah, ini contohnya tadi. Ini cuma 4 halaman. Jadi jangan bikin lebih dari 4 halaman lah. Ini sudah cukup panjang. Intro itu ya intro. Masa intro panjang nanti terus isinya sedikit ya malah salah. Oh, ini loh cuman gini-gini toh. Nah, research gap-nya kan sama. Ini yang kita kemarin buat di draftnya ini sama persis. Sama persis. Oke, eh, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. We still have 20 minutes left for discussion. Silakan, Mbak Salsa mungkin. Mbak Salsa sampai mana progresnya? Kayaknya kalau saya ndak di forum ini, kayaknya teman-teman bisa ngobrol lebih nyaman kayaknya. Kalau saya di sini kayaknya sungkan. Sungkan. Aduh, aduh, aduh. Gimana? Mbak Salsa mungkin bisa speak up. Iya, lagi nggak di rumah soalnya Pak juga belum beli laptop gitu. Oh gitu ya. Enggak, tapi anu progresnya sampai mana? Kemarin itu pas minjem kan lagi ngerjain yang mandiri itu kan Pak. Terus tuh Mm-mm. ya kan orangnya minta laptop balik, ya udah jadi terhati di situ. Oh gitu ya. Terus kira-kira ini, kira-kira ini kan mau libur ya? Enggak, iya sudah libur. Iya, libur udah Pak. Libur terus kemudian nanti, Nah, nanti katanya habis lebaran mau beli laptop gitu sih Pak. oh gitu ya, rencananya gitu ya. Berarti sebelum libur ini belum bisa submit ya? Iya, Oh iya ya, belum bisa submit ya. Sayang ya, sebenarnya target saya kemarin sebisa mungkin sebelum apa? Sebelum libur eh, apa namanya? Sebelum libur puasa ini bisa saya saya cek satu-satu gitu supaya apa namanya? Ya bisa inilah, bisa on progress gitu loh. Kan enak ya kalau on progress tuh bisa inilah, bisa ya bisa sesuai target gitu loh. Nanti setelah Lebaran kita move ke bab 2 bab 3 nanti selesai sesi saya, ya at least proposal meskipun belum sangat bagus sekali nanti sudah cukup layak nanti untuk dilanjut di Sempro. Ya, semoga dimudahkan lah ya. Nanti kalau beli laptopnya biar segera dapet dan bisa ngejar Pak Endro nanti ya. Pak Endro nanti susah dikejar nanti kalau ndak disupport dengan laptop nanti ya. Gitu. Pak Ustadz kalau udah selesai semua, nanti langsung kirim emailnya kemarin ya, proposalnya. Kirim email aja, kirim email. Nanti Eh, Termasuk artikel saya kalau misalnya udah buat boleh bisa dibantu. boleh. Siap. Nanti nama saya ditulis loh ya. Siap. Enggak. Saya sebagai penulis kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak apa-apa lah. Nanti saya bantu review, Pak. Saya juga reviewer jurnal soalnya. Nanti tak bantu juga nyari jurnal nanti kalau memang oh di sini tadi ada menu ini ya. Coba saya cek ya. Kalau dibantu Sintanya nggak apa-apa, nanti saya tulis juga Pak Ustadz namanya. Oh siap, gampang aja. Atur aja ini, atur aja. Ini ya apa namanya? Yang tadi itu paperpot itu juga membantu ini Pak. Misalkan sudah jadi gitu ya, sudah jadi itu terus eh kita bisa di sini kalau tidak salah itu ada fasilitas apa namanya ya? Kemarin ya saya lu ada kok di sini. Human Expert di sini ada menu jurnal submission check. Nah, ini. Nah, ini. Jadi disubmit nanti ya, sebelum disubmit itu eh dia ini apa? Dia apa namanya? eh Misalkan ini ya, ini atau oh enggak sih, artikel saya aja yang sudah ready ya, misalkan ya, mana ya, Artikel sama publication. proposal bisa di
Cek semua Kalau berarti. proposal belum ada lah ya. Oh nih, ini misalkan artikel saya aja publikasi yang tahun agak lama lah. Ada nggak ya? Hmm, coba. Lama saya sedang nulis juga sebenarnya, cuman belum selesai. Coba di 2000 ini aja wis, di Rosat ini aja. Nah ini misalkan. Ini apakah? Ya ini jadi salah satu apa namanya menu dari paper poll itu adalah eh, jurnal submission checks ya. Nanti sebelum disubmit di sebuah jurnal, kita bisa upload manuskrip ya atau artikel kita untuk dicek ya. Kira-kira kurang apa gitu ya. Kurang apa, kurang bagaimana. Nah, ini kan misalkan gini ya, misalkan. Nah, ini dia sedang scan. Nah, ini kira-kira nanti eh, apa yang bisa diperbaiki gitu ya. Ini sebenarnya fungsi dari seorang reviewer yang eh, digantikan oleh robot. Ya, scanning for issues ya. Jadi dia nanti kalau siapa Pak Endra mau submit di jurnal apa, silahkan dicek menggunakan fungsi di menu ini. Nah, dia akan kita membantu kita untuk istilahnya melihat jurnal kita ini kurang apa sih sebenarnya, atau harus apa yang diperbaiki dulu sebelum disubmit itu. Itu sebagai self control ya, supaya kita nanti tahu oh kita ini kurang di bagian ini. Nah, itu bisa kita perbaiki dulu sebelum disubmit. Artinya eh, banyak sekali ya yang bisa kita optimalkan. Tidak hanya tidak hanya apa namanya, tidak hanya eh, chatbot saja, tapi dia bisa memberikan fungsi yang lengkap gitu ya, lengkap dari mulai drafting, citing atau kita mulai dari ngedraft, bikin draft, kemudian citasinya, kemudian grammar checkernya, kemudian wes, sampai ke submit aja dia bisa memberikan eh, feedback gitu loh. Makanya lagi-lagi saya ulang-ulang ya, kalau bikin proposal saja sampai lama, kecuali kalau urusan tidak ada laptop itu sudah teknis sekali ya, jadi bukan masalah kemauan atau apa, tapi yang apa fasilitasnya lengkap, ada laptop itu ya harusnya bisa lebih optimal itu ya kerjanya itu. Ini cukup lama ya, tapi nanti silakanlah dicoba sendiri teman-teman. Kalau sudah selesai artikelnya, sudah mau submit, bisa menggunakan fitur itu ya. Nah, ini adalah fitur eh, apa? eh, Jurnal submission check ya. Jadi kita dibantu ngecek, oh ini kurang apa, nanti dia bantu. Begitu saran saya. Oke, Zoom saya tinggal 15 menit ya, karena memang saya buatnya 2 jam. Saya kira cukup untuk diskusi 2 jam sudah. Wah, itu kalau seminar sudah ngantuk-ngantuk itu setelahnya 2 jam itu. Apalagi kalau puasa-puasa gini nggak ada coffee breaknya, nggak ada snacknya, walah. Wis. Kecuali kalau Pak Tentara ya, kalau tentara mungkin biasa. Tapi kalau orang awam kayaknya, wah, wis, nggak mampu ini kalau puasa-puasa lah ya, apalagi puasa pagi, jam pagi, wis, tadi malam nggak sahur misalkan, walah, wis, seminar itu hangob tuh itu. Soalnya nggak ada kopinya, mungkin ya nggak ada kopinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan apa namanya menulis proposal yang mudah, seharusnya mudah sekali dengan bantuan berbagai tool-tool yang powerful ya menurut saya. Semoga dengan tahu banyak ini bisa mempercepat tugas-tugas teman-teman. Tidak hanya di mata kuliah ini, mungkin di tugas-tugas yang lainnya kalau ada bisa bisa juga dioptimalkan. eh Gitu saya kira. Ada ada lagi yang
mau ditanyakan mungkin atau diskusi? We still have 10 to 12 minutes ya. Masih ada 10 sampai 12 menit. Cukup ya kayaknya ya. For me is enough, sir. Kalau misalnya Mbak Salsa cukup ya. Pokoknya saya tunggu lah. Iya, Pak. Kan Iya, saya tuh Pak. saya tuh nggak enakan ya kalau mau warning di grup itu yang sudah mengumpulkan. Nanti paling Pak Hendro dok di atas. Bawahnya kosong itu kan intimidasi saya. Gak enak saya. Saya jadi nggak enak sama yang lain, Pak Ustaz. Atau anu aja, dosanya Pak Hendro aja. Saya tak ndak usah aja. Aduh, Biar lebih apa saya akrab dosen gitu. Nanti militer jadi. nggak selesai tembak gitu. Waduh, malah repot nanti ya. Oke, saya tunggu ya teman-teman sekalian, Mbak Salsa, Mbak Rosiko, dan teman-teman yang hari ini belum bisa bergabung. Soalnya saya juga mohon maaf lahir batin ya. Ini pertemuan kita perkuliahan terakhir ya. Nanti kita libur selama 2 pekan ya. Nanti masuk awal April kayaknya ya. Awal April kita baru kuliah lagi. Mudah-mudahan semangatnya nanti makin tumbuh ya karena sudah puasa selesai, Amin. Syawal. Eh, Ya, kita nanti selesai ya. Selesai nggak selesai harus selesai ya. Kalau militer itu selesai nggak selesai harus selesai. Ya. Nggak ada pilihan itu, deh. Selesai atau tidak sama sekali. Mungkin seperti itu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti saya share ini ya, video rekamannya untuk teman-teman yang belum bisa ikut hari ini, bisa merasakan juga ya atmosfer kuliah hari ini yang nggak tahu ini menarik atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas saya banyak nge-share tool-tool yang harapannya bisa dioptimalkan oleh mahasiswa supaya membantu mereka menuntaskan apa namanya menuntaskan proposalnya secepat mungkin ya. Baik dari saya begitu saja. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mau lahir dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. batin Sami-sami, juga. sami-sami ya.